Hai, selamat datang di Loace Channel. Di sini, gak ada yang buru-buru. Santai aja, ambil posisi paling nyaman, siapkan teh atau kopi favoritmu, dan biarkan cerita-cerita singkat ini jadi teman di sela waktu luangmu. Cerita yang kami bawakan mungkin hanya beberapa menit, tapi siapa tahu, bisa membawamu ke tempat yang jauh, membuka kenangan lama, atau sekadar bikin senyum tipis di tengah hari yang sibuk. Jadi, tarik napas dalam-dalam, lepaskan penat dan mari kita mulai ceritanya. Namaku Damar, 23 tahun. Aku pindah ke Jakarta setelah lulus kuliah di Jogja. Dengan impian besar dan modal pas-pasan, aku tinggal di kos sempit sambil cari kerja. Tapi hidup di Jakarta ternyata lebih kejam dari bayanganku. Puluhan lamaran tak kunjung dibalas, dan tabunganku makin tipis, sampai akhirnya, aku dihubungi oleh Tante Rani, adik dari almarhum ayahku. Kami jarang bertemu, tapi ia tahu aku sedang berjuang. Ia mengundangku tinggal di rumahnya sementara waktu. Tinggallah di sini dulu. Rumah ini terlalu sepi untukku sendiri, katanya, sambil tersenyum tipis. Rumahnya terletak di perumahan tenang, modern, tapi terasa dingin. Tante Rani adalah wanita mandiri berusia akhir 30-an. Cantik, anggun, dan berkelas. Meski sudah bercerai, ia tampak sangat terawat. Tatapannya teduh, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa langsung kutebak. Awalnya semua terasa biasa. Ia sangat perhatian, menyiapkan makan, mencuci pakaianku, bahkan menanyakan perkembangan lamaranku. Tapi seiring waktu, ada hal yang mulai berubah, terasa lebih dalam, lebih personal. Malam-malam kami dipenuhi obrolan yang panjang. Tentang hidup. Tentang kesepian. Tentang kehilangan. Kadang, saat ia bercerita tentang kegagalan rumah tangganya, air matanya jatuh diam-diam. Ia tak sadar, tapi aku melihatnya suatu malam hujan turun deras. Listrik sempat padam. Kami duduk berdua di ruang tamu dengan lilin menyala, udara dingin dan aroma teh hangat di antara kami. Kadang aku lupa rasanya. Ada yang membuatku merasa diinginkan, katanya pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku menoleh padanya. Ia menatapku. Lama. Jantungku berdetak lebih cepat saat aku hendak bicara. Ia tiba-tiba berdiri. Sudah malam. Istirahat ya, Mar. Tapi langkahnya ragu saat meninggalkan ruangan. Sejak malam itu, ada jarak tipis tapi intens di antara kami. Gestur kecil seperti sentuhan di lengan, atau tatapan mata yang tertahan lama. Tapi kami berdua seolah pura-pura tidak menyadarinya. Hingga suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara di dapur. Kulihat jam, pukul 2 dini hari. Aku turun, dan menemukannya berdiri di sana dengan piyama satin berwarna krem, rambutnya terurai, dan wajahnya tampak lelah. Aku gak bisa tidur, katanya tanpa menoleh. Aku mendekat. Tante, kenapa? Ia menoleh, menatapku dengan mata yang dalam dan lelah. Damar. Kamu berbeda. Hadirmu bikin aku gak merasa sendiri lagi. Tapi aku juga takut. Takut apa? Bisikku. Ia mendekat. Sangat dekat. Tangannya menyentuh dadaku. Takut perasaanku ini salah. Aku tak menjawab. Tapi saat bibirnya menyentuh pipiku, aku tahu. Semuanya sudah berubah. Malam itu adalah awal dari hubungan yang tak lagi bisa disebut sebagai sekadar keluarga. Hubungan kami berlangsung diam-diam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Hari-hari terasa seperti hidup dalam dunia rahasia. Kami masih tertawa, masih saling menyentuh, saling menatap dengan rasa yang terlalu dalam untuk disebut sekadar pelarian. Tapi di balik itu semua, ada bayangan yang perlahan tumbuh di benakku. Ini tidak akan berakhir bahagia. Dan ternyata, Tante Rani lebih dulu menyadarinya. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari kerja paruh waktu. Rumah sepi. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan, tidak ada langkah lembut menyambutku di meja makan. Hanya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang sangat aku kenal. Maafkan Tante, Mar. Aku terlalu larut dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Kamu terlalu muda, terlalu murni, terlalu baik untuk terbawa ke dalam dosa seorang wanita yang kesepian. Jangan cari Tante. Mulailah hidup baru. Kamu masih punya masa depan. Rani. Tanganku gemetar. Aku langsung berlari ke kamar Tante Rani. Kosong. Lemari terbuka, sebagian pakaian hilang.
Cermin di meja rias pecah. Ada foto kami berdua, kecil, terselip di bawah pot bunga. Di belakangnya tertulis, dalam hidupku yang hampa, kamu satu-satunya yang membuatku merasa jadi manusia lagi. Dadaku sesak. Aku menyusuri semua tempat yang mungkin ia datangi. Teleponnya tak aktif. Aku lapor polisi keesokan harinya. Tapi tak ada petunjuk, hingga 2 hari kemudian, jenazahnya ditemukan di sebuah villa kecil di Puncak, tempat yang pernah kami kunjungi saat libur Idul Fitri dulu. Ia mengakhiri hidupnya sendiri. Tenang. Damai. Dengan surat wasiat yang singkat, aku mencintainya. Tapi Tuhan tahu, cinta ini salah. 3 tahun telah berlalu, aku kini bekerja di luar negeri. Setiap malam, saat kesendirian menyergap, aku masih bisa mengingat wajahnya, mata teduhnya, tawa lembutnya, pelukan hangat yang dulu menyelamatkanku dari gelap. Aku tak pernah menyalahkannya. Aku tak pernah bisa membencinya. Ia bukan monster, ia hanya manusia yang terlalu lama kesepian, dan aku adalah pria muda yang tersesat di pelukan cinta yang terlalu dewasa, dan terlalu berbahaya di hatiku. Ia akan selalu jadi sosok yang pernah membuatku merasa dicintai, walau dalam bayang-bayang yang salah. Tante Rani bukan akhir dari hidupku, tapi ia adalah bab yang akan selalu kusimpan rapat, di tempat yang paling sunyi dalam hatiku.